Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Xiaomi Redmi Note 11. Dan banyak banget di antara kalian yang bertanya kira-kira mending yang mana antara Xiaomi Redmi Note 11 dengan Samsung M22. Karena dari segi harga, keduanya dijual dengan harga yang sama, 2,8 juta. Bahkan untuk kapasitasnya juga sama, 6/128 GB. Jadi sangat menarik untuk dibahas. Apakah lebih unggul Samsung M22 atau Xiaomi Redmi Note 11? Untuk urusan desain atau tampilan, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, Redmi Note 11 lebih unggul di sini karena memiliki tampilan yang lebih mewah dan kekinian. Sedangkan untuk Samsung M22 memiliki desain atau tampilan yang biasa saja. Tidak ada kesan mewah sama sekali. Sangat berbeda dengan Xiaomi Redmi Note 11. Tapi untuk letak sensor sidik jari atau fingerprint di kedua HP ini sama, terletak di bagian samping jari satu dengan tombol power, yang dimana untuk tingkat responsifnya sudah cukup cepat. Untuk bagian depan atau layar di sini juga sangat berbeda, karena Xiaomi Redmi Note 11 sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dengan ukuran layar sebesar 6,43 inch, panel AMOLED, dan resolusi layar Full HD+. 1080x2400 pixel, refresh rate support hingga 90 Hz. Sedangkan untuk Samsung M22 di sini masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,4 inch, panel Super AMOLED, dan untuk resolusinya hanya SD+, 720x1600 pixel. Tapi untuk refresh rate-nya sama dengan Redmi, support hingga 90 Hz. Di sini untuk masalah saturasi warnanya kamu tidak usah khawatir karena kedua HP ini sudah sama-sama bagus dan sedap dipandang. Walaupun resolusi layarnya berbeda. Redmi Note 11 sudah Full HD+, sedangkan Samsung M22 hanya SD+ saja. Tapi kalau diperhatikan tidak terlihat ada perbedaan yang signifikan karena keduanya sudah menggunakan jenis panel layar yang bagus, berasa adem di mata. Di sini yang sedikit bikin beda hanya tingkat kecerahannya saja. Redmi Note 11 support hingga 700 nits dan maksimal bisa sampai 1000 nits. Sedangkan untuk Samsung M22 hanya mentok di 600 nits saja. Dan selain menggunakan panel layar yang bagus, kedua HP ini juga sudah dilengkapi dengan AOD atau Always On Display. Tapi sayangnya AOD di Redmi Note 11 tidak bisa always on, hanya bisa aktif selama 10 detik. Berbeda dengan AOD yang ada di HP Samsung, bisa always on sampai seharian. Jadi untuk Redmi berasa kurang greget menurut saya. Dan satu lagi yang gak boleh ketinggalan, di sini Redmi Note 11 sudah memiliki dual speaker untuk outputnya dan juga sudah dilengkapi dengan sensor remote atau IR blaster. Sedangkan untuk Samsung M22 masih menggunakan mono speaker saja dan yang jelas belum punya sensor remote atau IR blaster. Dan dari keseluruhan desain yang ada sudah jelas ya, Redmi Note 11 lebih unggul di sini karena memiliki tampilan yang lebih mewah serta kekinian. Dual speaker output, sensor remote atau IR blaster, layar punch-hole display, dan resolusi layar yang sudah Full HD+. Sedangkan untuk Samsung M22 hanya unggul dari Always On Display yang selalu on dan jenis panel layar yang digunakan. Untuk urusan spesifikasi, di sini Redmi Note 11 dibekali dengan kapasitas RAM 6/128 GB dan masih bisa di-extend lagi hingga maksimal 2 GB. Sedangkan untuk Samsung M22 dibekali dengan kapasitas RAM yang sama, 6/128 GB dan masih bisa di-extend lagi hingga maksimal 4 GB. Jadi sudah jelas di sini untuk kapasitasnya sama kuat. Lalu untuk chipsetnya, Redmi Note 11 menggunakan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz yang berfabrikasi 6 nanometer dengan GPU support Adreno 610. Dan untuk kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 watt. Sedangkan untuk Samsung M22 di sini menggunakan chipset yang lebih powerful, MediaTek Helio G80 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Untuk kapasitas baterainya sama dengan Redmi, yaitu sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 25 watt. Pokoknya untuk urusan baterai kamu tidak perlu khawatir karena kedua HP ini sudah dibekali dengan baterai yang besar, cukup bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Tapi untuk kecepatan saat isi daya, Redmi lebih ngebut di sini karena sudah support hingga 33 watt. Sedangkan Samsung M22 hanya di 25 watt saja. Sedangkan untuk urusan persensoran kamu juga tidak usah khawatir karena sensor yang ada di kedua HP ini sudah tergolong lengkap, hampir semua ada.
Untuk sensor penting seperti giroskop di sini juga sudah hardware. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC baik di Redmi atau Samsung M22 juga sudah ada. Lalu untuk urusan performa gamingnya, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Tapi ternyata settingan grafik yang dihasilkan cukup berbeda. Untuk Redmi Note 11 hanya mampu menghasilkan settingan grafik hingga smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Sedangkan untuk Samsung M22 mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi, smooth ultra, balance ultra dan mentok sampai SD high. Untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan jujur lebih enak dan lancar di Samsung M22 dibanding Redmi Note 11. Karena Samsung M22 sudah menggunakan chipset yang lebih powerful menurut saya. Tapi yang jelas untuk gameplaynya, baik Redmi atau Samsung sudah berasa stabil dan playable. Untuk sensor giroskop di kedua HP ini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi bikin betah dan nyaman saat gameplay. Tapi yang jelas buat kamu yang hobi main game, kamu wajib cek ke channel tetangga yang membahas lebih lengkap tentang performa gamingnya. Karena di sini kita membahas secara garis besarnya saja. Lanjut untuk urusan UI atau operating system, di sini Redmi Note 11 berjalan di Android 11, basis MIUI 13. Sedangkan untuk Samsung M22 sudah berjalan di Android 11, basis One UI Core 3.1. Kalau untuk user interface-nya, jujur saya nggak banyak komplain. Karena kedua HP ini sudah memiliki tampilan UI yang cakep, simple dan sangat mudah dipahami. Walaupun terkadang sedikit low respon tentu ada. Untuk fitur yang ditawarkan juga sudah cukup lengkap, hampir semua ada. Asal kamu mau cari tahu lebih dalam lagi. Di sini mungkin yang perlu diperhatikan, terkadang MIUI di HP Redmi ada beberapa bug atau drama dan sedikit iklan. Berbeda dengan One UI Core di HP Samsung yang selalu stabil, tidak banyak drama dan no iklan-iklan klub pastinya. Jadi kalau untuk urusan UI, jujur kalau saya pribadi sih lebih pilih One UI Core di HP Samsung. Karena untuk user experience-nya lebih nyaman. Dan untuk poin yang terakhir, di sini kita akan bandingkan dari sektor kameranya. Di sini Redmi Note 11 dibekali dengan 4 lensa kamera belakang, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan untuk Samsung M22 dibekali dengan jumlah lensa dan megapiksel yang kurang lebih sama, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga sama dengan Redmi, sebesar 13 megapiksel. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di kedua HP ini juga sudah sama-sama lengkap. Tapi yang perlu dicatat, untuk perekaman videonya di Redmi Note 11 belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Sedangkan untuk Samsung M22 sudah ada. Jadi Samsung lebih memiliki nilai plus menurut saya. Untuk hasil kamera belakang, baik Redmi maupun Samsung menurut saya sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat detail dan tajam. Mungkin yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Yang dimana saat foto di outdoor, Samsung memiliki saturasi warna yang lebih ngejreng. Sedangkan untuk Redmi lebih ke arah natural. Lalu kalau untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel yang sama, yaitu sebesar 13 megapiksel. Tapi untuk hasil fotonya menurut saya lebih bagus di Samsung M22 dibanding Redmi Note 11. Karena gambar yang dihasilkan terlihat lebih detail dan tajam dengan saturasi warna yang juga lebih hidup. Dan yang terakhir, untuk hasil perekaman videonya jujur saya lebih suka hasil dari Samsung M22 dibanding Xiaomi Redmi Note 11. Apalagi untuk perekaman kamera belakang sudah dilengkapi dengan stabilisasi video, bikin hasilnya lebih minim guncangan. Sedangkan untuk Redmi Note 11 ada beberapa unit yang mengalami frame drop parah saat record video. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini sudah sama kuat dan memiliki kelebihan masing-masing. Dari segi desain, Redmi unggul dari tampilan yang mewah, punya dual speaker dan sensor remote. Sedangkan untuk Samsung unggul dari AOD yang selalu on. Dari segi spesifikasi, Redmi unggul dari kecepatan isi daya yang lebih ngebut. Sedangkan untuk Samsung unggul dari chipset yang lebih powerful, performa lebih lancar, dan user experience yang lebih menyenangkan, tidak banyak drama. Sedangkan dari segi kamera, menurut saya lebih unggul Samsung M22 dibanding Redmi Note 11. Terutama untuk kamera selfie dan hasil perekaman videonya. Jadi kalau ditanya lebih bagus yang mana, pada intinya kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Kalau kamu lebih mengutamakan desain atau tampilan yang mewah, dual speaker output, dan sensor remote, sudah pasti Redmi Note 11 pilihannya.
Tapi kalau kamu mau yang lebih pasti, sudah pasti lancar, user experience menyenangkan, dan hasil kamera lebih bagus, saya rasa Samsung lebih cocok karena lebih minim drama. Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Di sini saya hanya menjabarkan apa yang saya ketahui. Dan kalau misalnya di antara kamu ada yang menggunakan salah satu dari HP ini, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.